Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Wanita selalu diidentikan dengan hati yang lemah lembut lagi penyayang. Namun trauma terkadang mengubah wanita menjadi sosok yang berbeda, bahkan bisa lebih perkasa dibanding seorang pria. Hal inilah yang dialami seorang wanita di zaman Rasulullah. Api dalam tubuhnya yang membara, membuatnya dengan tega memakan hati paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konflik apa yang ia alami sebelumnya? Dan seberat apa trauma yang dirasakan Hindun hingga yang menjadi pribadi yang amat bebal dan meringkas. Tetap tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Berbeda dengan laki-laki yang lebih menonjolkan sikap tegas, wanita cenderung memiliki perasaan yang halus. Hal ini bukan tanpa alasan perbedaan anatomis dan fisiologis wanita membuat adanya perbedaan pada tingkah laku mereka pula. Meski begitu berani wanita tak kalah beratnya dengan laki-laki. Ada banyak wanita yang memiliki peran ganda dalam keluarganya seperti harus multitasking mengurus anak serta mengurus suaminya, meski wanita juga sering diasosiasikan sebagai makhluk yang lemah. Namun tak jarang kita temui mereka memiliki hati yang kokoh menghadapi berbagai macam masalah, domestik hingga profesionalisme. Sepanjang tahun 2004 hingga 2021 misalnya Komnas Perempuan mencatat setidaknya 544.452 kekerasan dalam rumah tangga yang membuat wanita tak berdaya dan mengelus dada. Ada banyak alasan yang melatar belakangi peristiwa ini, entah karena masalah ekonomi, ego suami yang tertindas, karena penghasilan istri lebih banyak, atau memang beberapa untuk wanita yang bebal dan dianggap tak bisa diajak diskusi ketika ada masalah. Dan ujung-ujungnya melakukan kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyebut sikap perempuan yang sering menyerang suami terlebih dahulu, maka akan beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibanding mereka yang tak pernah menyerang suami terlebih dahulu. Beberapa pihak menilai jika wanita juga terkadang dicap sangat dominan dan berhati keras, sehingga mereka susah untuk dididik dan diarahkan. Alhasil penyelesaian satu-satunya adalah dengan kekerasan. Namun kekerasan yang sering dipertontonkan dalam kehidupan sehari-hari ternyata tak ada apa-apanya dibanding sosok bernama Hindun, tokoh yang pernah cekcok dengan suaminya karena perbedaan agama. Bahkan di masa jahiliyahnya, kegelapan hati membuatnya tega memakan hati paman Rasulullah. Pernah mendengar nama Hindun sebelumnya? Sosok ini mendapat banyak sorotan di masa Nabi karena ia terkenal memiliki hati yang keras. Bebang lagi sombong, ia bahkan pernah memakan hati Hamzah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena perbuatannya itu ia akhirnya dijuluki Akilatul Kibdah atau pemakan hati. Hindu sebenarnya adalah orang yang cerdas, dan merupakan anak dari pemimpin Quraisy. Sebelum Islam menghindari hatinya, Hindu dikenal ambisius dan tak segan-segan merobek perut dan dada Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah. Hindun rupanya memiliki dendam yang besar kepada Hamzah, karena Hamzah telah membunuh ayah dan sanak saudaranya saat Perang Badar. Dendam itulah yang meninggalkan rasa trauma dan membuatnya berubah menjadi perempuan kasar dan beringas. Awalnya dia menyuruh budak bernama Wasyi untuk membunuh Hamzah, setelah itu dirobeklah perut Hamzah yang sudah meninggal dan memakan hati Hamzah. Hindun bahkan mengambil hidung dan telinga Hamzah, lalu menjadikannya kalung. Namun meski hatinya masih menolak banyak ajaran kebaikan dan angkuh, ia pun perlahan mulai luluh dengan cahaya Islam. Wanita bernama lengkap Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umayyah al-Quraisyah. Ini merupakan istri dari Abu Sufyan bin Harb. Sang suami merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di Mekah saat itu, sementara sang anak Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri dinasti Umayyah, dan Ramlah binti Abu Sufyan nantinya menjadi salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat penaklukan kota Mekah atau dikenal dengan patung Mekah tidur, masih bergelar kafir saat itu, sang suami yang lebih dulu memeluk Islam menjadikan salah satu figur penting, bagaimana Hindun perlahan memeluk Islam meski perjalanan Abu Sufyan untuk mengislamkan sang istri tak berjalan semulus cerita fiktif. Suatu hari Abu Sufyan dengan lantang mengatakan, "Wahai kafir Quraisy, ketahuilah, sesungguhnya aku telah masuk Islam, maka masuk Islamlah kalian, sungguh Muhammad telah datang kepada kalian dengan pasukan yang tidak sanggup kalian hadapi, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan maka ia selamat." Hindun yang mendengar berita tersebut rupanya tersulut. Ia berdiri dan langsung memegang jambang suaminya dan berkata, "Seburuk-buruknya pemimpin suatu kaum adalah engkau, wahai penduduk Mekah. Berperanglah kalian, alangkah buruknya pemimpin kaum ini." Sebenarnya inilah Hindu, bahkan suami sendiri bisa diperlakukan semena-mena akibat celaan sang istri.
Abu Sofyan menimpali dan mengatakan bahwa siapa saja yang masuk ke dalam rumah dan masjid maka mereka akan aman. Maka berpencarlah orang-orang, ada yang ke masjid, ada yang ke dalam rumah, di tengah perasaan yang galon dan juga melihat sekelompok mukmin yang salat berjamaah di sekitar Ka'bah. Pemandangan itulah yang melembutkan hatinya dan menggerakkannya memeluk Islam. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka dan menganugerah ketakwaan mereka. Al-Quran Surah Muhammad, ayat 17. Saat ditanya mengenai peran sang ibu, Muawiyah pernah menuturkan jika di masa jahiliyah, ibunya memang sangat toksik dan berbahaya. Namun setelah memeluk Islam, sang ibunda berubah menjadi orang yang sangat baik. Langkah kecilnya memeluk Islam saat ia memberanikan diri bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu ia memakai cadar karena was-was Rasulullah akan mengingatnya. Sebagai sosok yang telah memakan hati paman Rasul Hamzah, detik-detik sebelum Hindun akan dibayat, Rasul berkata, "Berjanjilah kamu sekalian untuk tidak menyekutukan Tuhan dan tidak mencuri harta." Hindun lalu mengaku pernah mencuri uang Abu Sufyan, sang suami, karena ia menganggapnya sangat pelit. Saat Hindun mengucapkan nama suaminya, barulah Rasul sadar jika di hadapannya adalah sosok keras kepala. Hindu menunggu waktu lama tidur langsung memohon ampun dan menyesali perbuatannya. Sejak saat itu Hindun semakin sering diskusi dengan Nabi Muhammad, bertanya segala hal tentang Islam. Apakah Hindu lantas berubah menjadi sosok yang lemah lembut? Ternyata tidak, ia tetap tegas dalam bersikap, namun untuk kebaikan semata. Takaklah dengan banyak pria, Hindun bergabung dalam perang Yarmo bersama sang suami dan mengajak para muslimah untuk melawan serangan orang-orang Romawi. Saat itu Hindun pasukannya melawan musuh dengan tiang-tiang bendera sebagai pengganti senjata, ketika Allah menghendaki hati seseorang yang dulunya sekeras batu menjadi selembut sutra. Fakta terbuktilah jika hati manusia memang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Ummu Salamah, tidaklah ada seorang anak Adam melainkan hatinya terletak di antara dua jari dari jari jemari Allah. Siapa yang Dia kehendaki lurus, maka Dia akan meluruskannya. Dan siapa yang Dia kehendaki akan menyimpang, maka Dia akan menyimpangkannya." Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan Rasul juga sering mengajarkan sebuah doa agar senantiasa diberikan sikap istiqomah dalam beragama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu." Bukan hal yang mudah untuk melembutkan hati seseorang, apalagi mereka yang sudah memiliki idealisme tersendiri sebelumnya. Jadi ketika mendengar sesuatu yang jauh dari kepercayaan mereka, ada semacam filter yang otomatis menolak sinyal-sinyal tersebut. Karena itulah perlu cara-cara strategis untuk meyakinkan orang-orang dengan tipe keras kepala ini, untuk bisa percaya dengan Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan banyak hal yang sangat patut untuk diteladani. Beliau tak pernah menghina orang yang salah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam bab salat tahajud, Nabi pernah memberikan nasihat kepada para sahabat untuk tidak mengikuti fulan. Sebab si fulan ketika malam hari bangun tapi tak salat. Maksud beliau, jika seseorang bangun di malam hari, kalau boleh sempatkan salat malam, jangan ikuti perilaku si fulan, yang jelas terindikasi buruk oleh Nabi. "Wahai Abdul, jangan jadi seperti fulan, yaitu bangun di malam hari akan tetapi tak salat malam." Hadits riwayat Al-Bukhari. Namun yang patut dikagumi karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menyebut nama dan sangat menjaga aib orang tersebut, padahal tapi pastinya tahu siapa orang-orang yang menyia-nyiakan salat tahajud. Nabi tak ingin membuat orang tersebut malu, sehingga memilih menggantinya dengan kata fulan saja. Contoh lain yang digunakan Rasul untuk melembutkan hati umat lain dengan tidak membalas kekerasan dan kekerasan. Dulunya Rasul menjadi bahan bullying atau olok-olokan, seperti halnya ketika ada seorang Yahudi mendatangi rumah Rasulullah. Namun dengan redaksi salah, kecelakaan bagi yang mau Muhammad. Acara Ridhollah yang mendengar celaan tersebut kesal bukan kepala. Dengan nada tinggi Aisyah menjawab, "Bagimu juga kecelakaan." Dan laknat Tuhan. Mendengar Aisyah marah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berusaha menenangkan sang istri. "Aisyah, tenanglah. Allah menyukai kelembutan dalam segala perkara." Umurnya akhlak Nabi tentu perlahan membuat non-muslim sama sekali tak pernah menebar murka, apalagi saat menebarkan agama Islam. Maka tak heran agama Islam dengan kelembutannya saat ini perlahan digandrungi oleh banyak orang dari berbagai kalangan, entah di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Kisah Hindun juga memberikan kekuatan pada muslimah di seluruh dunia, bahwa ditak yang keras kepala atau tangguh bukanlah sebuah ancaman, namun jika energinya tersalurkan dengan baik maka akan menjadi pahlawan dalam Islam.
Saudaraku yang beriman, adakah sosok wanita keras kepala yang kamu tahu berjasa bagi banyak orang? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.